Oke, untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Jelas terdengar, Pak, suaranya. Ya, oke. Jadi di bagian ini melanjutkan cerita yang tadi, konstanta arbitrasi itu adalah nilai konstanta, berapapun nilai angka yang dimasukkan, misalkan nilai negatif, -1, -2, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, atau nilai negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, dan seterusnya, itu bisa dimasukkan atau bisa dipergunakan sebagai nilai M-nya untuk konstanta arbitrasi. Misalkan yang tadi yang dicontohkan adalah, misalkan nilainya adalah M-nya sama dengan 1, maka tinggal disubstitusikan saja ke bagian ini. X2-nya sama dengan, ini adalah 1, nilainya 1, berarti 3 dikali 1 berapa? 3 ya. Kemudian berapa nilai X1-nya ya, tinggal dipindah posisi. Nanti maka bisa diketahui nilai X1 tersebut. Oke, di bagian ini ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, cukup mudah ya untuk menggunakannya karena menggunakan metode substitusi. Kemudian di bagian yang lain ini masih kan tadi teori substitusi, tetapi lebih banyak atau di nilai variabelnya yang ingin dicari ada 3, X1, X2, dan X3 dengan ini adalah persamaan 1, persamaan 2, seperti apa mencarinya ya sama seperti yang tadi, diatur posisinya di bagian ini. Untuk yang pertama X1 nilainya yang ini, X1 plus 2X2 ditambah 3 X3 sama dengan 0, pindah posisi negatif, kemudian pindah posisi negatif, X1 min 2X2 min 3 X3, lalu dilanjutkan di bagian tersebut 3 X3 berarti ini pindah ke sini, kemudian yang ini ya, yang ini kelanjutan 3X1 min X2 plus X3 sama dengan 0, ini adalah persamaan keduanya. Untuk persamaan kedua, disubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan kedua. Kalau ini adalah persamaan 1, yang ini dimasukkan ke sini, X1, nilai X1 min 2X2 min 3X3 dimasukkan ke dalam 3X1 tersebut. Maka nilainya seperti ini. Ini dimasukkan ya, nilai ini. X1 ini dimasukkan di sini karena X1-nya adalah yang ini ya. X1 sama dengan min 2 X2 min 3X3. Min X2 plus X3 sama dengan 0. Ya, ini cara dengan tadi mensubstitusikan. Jadi yang bagian ini merupakan kelanjutannya ya, yang ini. Nah, min X2 plus X3 sama dengan 0. Lalu ya selanjutnya diteruskan perkalian min 6 min 3 dikali 3 min 9, kemudian min X2 plus X3 sama dengan 0. Lalu dihitung X2 ini dengan X2 ya, karena
X2 dengan X3 itu tidak bisa dikurangi atau tidak bisa dihitung secara langsung karena variabelnya berbeda. Jadi yang bisa dihitung adalah nilai variabel yang sama. Ini min 6 dikurang 1, min 7, kemudian min 8, min 9 X3 ditambah plus X3 nilainya adalah negatif min 8 X3 sama dengan 0. Lalu pindah posisi, ini pindah posisi ke bagian ini negatif yang ini ya. Yang ini pindah ke sini atau yang ini pindah ke sini sama saja nilainya 7 plus X2 sama dengan negatif 8 X3. Jadi kalau dituliskan X2 merupakan ini min 8/7 X3. Lalu kalau diteruskan sama seperti yang tadi, nilai M itu adalah konstanta arbitrasi dan X2 sama dengan M dan X3 sama dengan M. Ini nanti bisa dihitung, misalkan M-nya terserah mau masukkan angka berapa, misalkan mau angka 1, 2, 1, 2, 3, 4, atau nilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, ini merupakan cara substitusi untuk persamaan linier, ya, persamaan linier homogen. Ya, sampai di sini ada pertanyaan yang masuk atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide berikutnya untuk matrik. Ya, ini masih teori yang tadi ya, substitusi. Ini di skip saja atau nanti bisa dilihat di slide-nya atau di videonya bagaimana menyelesaikan perhitungan dengan cara substitusi. Nah, lalu di bagian berikutnya, yang tadi di bagian ini, kalau masuk ke share screen, tampilan di layarnya sudah keluar ya. Untuk di tampilan di layarnya sudah berubah. Sudah berubah, Pak. Ya, jadi di sini nanti bisa dilihat teori mengenai eliminasi ya, Gauss elimination di halaman 229, 229. Ini ada Gauss elimination chapter objektif. Tujuan dari bab ini pertama mengetahui bagaimana menyelesaikan solve small ya, perhitungan linear bersama linear sederhana, memahami dan mengimplementasikan, terus memahami, mengetahui dan menghitung perbedaan antara Gauss elimination dengan with partial pivot dan seterusnya. Seperti apa teorinya ya nanti bisa dilihat secara detail atau komprehensif dari metode Gauss elimination tersebut. Kemudian saya akan masuk lagi ke slide PPT ya. PowerPoint-nya di slide ini sudah berubah tampilan videonya. Sudah masuk ke slide ya, slide PowerPoint.
Untuk tampilan di videonya sudah masuk ya di layarnya berupa PowerPoint di slide-nya. Di tampilannya berupa slide. Oke. Ya, di bagian ini untuk metode eliminasi Gauss menggunakan operasi baris elementer yang biasa digunakan operasi baris elementer untuk menghapus atau membuat nol semua elemen yang ada di sebelah kiri. Di bagian sini ada bagian kiri. Kiri garis miring bawah diagonal utama matriks N dikali N. Berarti matriks tersebut masuk ke dalam matriks yang memiliki ordo yang sama. Jadi baris dengan kolom memiliki nilai yang sama. Misalkan ordo 3x3 atau 4x4. Jadi ada 4 baris, ada 4 kolom, kemudian 3 baris atau 3 kolom, dan seterusnya. Kemudian pada operasi eliminasi Gauss, matriks A ini A N dikali N dirubah menjadi matriks ekstensi atau yang biasa disebut dengan augment matriks seperti ini dengan memasukkan matriks kolom pada kolom terakhirnya. Jika persamaan linear, nah ini ada teorinya, jika persamaan linear non homogen, kalau yang tadi persamaan linear homogen, kalau di bagian matriks ini eliminasi Gauss non homogen dinyatakan dalam bentuk matriks. Kalau ditampilkan matriksnya itu tampilannya seperti ini. Ada matriks A, ini adalah matriks A-nya, kemudian X ini adalah nilai yang ingin dicari, yang ingin diketahui berapa nilai tersebut. Lalu yang B ini adalah hasilnya, hasil dari perkalian antara nilai matriks A dengan X, nilainya adalah B dengan nilainya tidak sama dengan 0. Berarti nilainya tidak sama dengan 0. Bisa saja nilai 1, 2, 3, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. A dikali dengan X sama dengan B. Ini adalah ini ada kalau di notasi dituliskan ke dalam persamaan matematiknya. Ini adalah matriks A, kemudian ini adalah matriks X, dan sama dengan ini adalah B-nya. A dikali X sama dengan B. Lalu bagian berikutnya matriks ekstensi dituliskan seperti ini notasinya. Kemudian ini nanti di bagian minggu ini kita coba sedikit mendemonstrasikan ya penyelesaian persamaan linear simultan non homogen menggunakan metode eliminasi Gauss, nanti menggunakan software MATLAB. Jadi dipergunakan tools MATLAB bagaimana menyelesaikan persamaan linear non homogen tersebut. Tetapi sebelum menggunakan software, yang terlebih dahulu kita harus mengetahui algoritma atau basic teori dari matriks tersebut, bagaimana melakukan kalkulasi atau melakukan perhitungan menggunakan metode eliminasi Gauss. Yang pertama adalah X1 seperti ini adalah X2, X3 berarti ada 3 persamaan. Jadi ada 3 persamaan. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Suaranya bisa jelas masuk terdengar.
Dengar, Pak. Oke. Jadi di bagian ini ada persamaan linear 1 sama linear 1, 2, 3. Lalu bagaimana menyelesaikan perhitungan tersebut menggunakan eliminasi Gauss? Pertama kali yang dilakukan untuk proses penghitungan ini dituliskan di bagian ini untuk persamaan 1, ini adalah persamaan 1, keduanya, lalu yang ketiganya ini dilanjutkan penulisannya. Kemudian ditransformasikan atau dirubah ke dalam bentuk tampilan matriks sesuai dengan tadi teorinya. A, di sini ada A, ini adalah X, dan ini adalah B ya, jadi AXB. Jadi kalau balik lagi ke teori yang tadi, nah ini adalah A dikali dengan X sama dengan B. Lalu di soal juga seperti itu. A dikali X sama dengan B. 1, 1, 2, 2, 4, 3, dan seterusnya itu diperoleh dari nilai koefisien. Koefisien itu nilai angka yang ada di depan persamaan linear simultan tersebut. Misalkan untuk persamaan yang pertama, di depan X1, ini adalah X1, nilainya tidak ada, berarti nilainya adalah 1. Kemudian yang ini nilainya 1, yang ini nilainya adalah 2. Kemudian yang ini 2, dan berikutnya selanjutnya kalau diteruskan ini adalah 4, dan ini negatif ya. Negatif itu harus dituliskan bersamaan, nilainya harus negatif. Kemudian ini adalah 3, 6, dan 5. Jadi itu adalah nilai-nilai koefisien yang dimasukkan menjadi elemen dari matriks tersebut. Kemudian yang ingin dicari adalah berapa nilai X-nya, nilai X1, X2, dan nilai X3. Selanjutnya, yang untuk matriks B ya, ini ada matriks B-nya, berarti ini adalah yang B. B ini dituliskan nilai tersebut untuk persamaan linear yang 1 bernilai 9, ini nilai 1, dan ini adalah nilainya kosong atau nilai 0. Lalu di bagian berikutnya dipindah ya, pindah posisikan, kalau dituliskan ke dalam bentuk matriks tampilannya seperti ini. 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5 ya, sama seperti yang tadi. Ini nilainya. Kemudian ini dipindahkan ke depan, dipindah posisi 910. Lalu karena teorinya ini adalah melakukan eliminasi atau mengurangi, maka B21 baris 2 kolom 1 dituliskan baris 2 kolom 1. Jadi kalau kita baca dulu yang awal ya. B21. B21 ini adalah baris. Kemudian yang ini adalah kolom. Apa yang dimaksud dengan baris? Baris itu adalah yang horizontal. Horizontalnya adalah B, baris. Ini adalah baris yang horizontal. Ini adalah baris. Lalu yang vertikal, ini adalah vertikal. Vertikal itu yang lurus ya. Ini adalah nilai K-nya, kolomnya. Ini adalah K. Ini B1, B2, B3. Kolom menghitungnya dari sisi kiri dulu, bukan dari kanan. Jadi menghitungnya adalah kolom 1, ini adalah kolom 2, kolom 3. B21 min 2.
baris baris 2 kolom 1. Jadi yang berubah itu adalah yang ini, yang baris yang kedua ini dihapus saja. Nah, yang ini B21 min 2 ini masih tetap 1129. Lalu yang dihilangkan di bagian ini B21 kolom 1. Jadi bagaimana menghitungnya? Min 2, ini ada min 2 dikali dengan 1, hasil min 2 dikali 1, hasilnya adalah min 2. Min 2 ditambah ini 2. Maka nilainya 0. Kemudian min 2 dikali dengan 1. Min 2 ditambah dengan 4. Nilainya 2. Kemudian min 2, ini min 2 ya. Min 2, negatif 2 dikali 2. Negatif 4. Negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 7. Kemudian min 2, negatif 2 dikali 9. Hasilnya adalah berapa? 8. Negatif 18. Negatif 18 ditambah plus 1. Hasilnya adalah negatif 17. Ya. Lalu, karena prinsipnya tadi adalah menghilangkan atau mengeliminasi ini supaya menjadi 0, ya berarti formulanya harus dikali dengan negatif 2. Lalu bagaimana menjadikan ini berubah menjadi 0? Berubah jadi 0 berarti min 3, di sini ada min 3 ya, min 3 dikali dengan 1, negatif 3, min 3 ditambah 3. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Kemudian min 3 dikali dengan 1. Min 3 ditambah 6. Hasilnya ditambah 6, hasilnya adalah 3. Lalu min 3 dikali dengan 2. Min 6. Min 6 ditambah dengan negatif 5. Min 6 ditambah min 5. Hasilnya adalah negatif 11. Lalu min 3 dikali dengan ini 9. Min 27. Min 27 ditambah 0. Hasilnya adalah 27. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya atau ke next ininya. Karena poin yang paling utama adalah mengubah nilai ini. Jadi yang awalnya 2, ini 2 dan 3, dikali dengan nilai berapa, maka nilainya harus menjadi 0. Jadi mengubah nilai 2 dan 3 menjadi 0. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Lalu yang selanjutnya B2 dikali dengan setengah. Lalu seperti apa hasilnya? Dikali dengan setengah. Ini ada B2 itu baris baris kedua ya. Baris ini ada baris kedua nih. Nah, ini ada baris kedua dikali dengan ini. Dikali dengan 1/2. Jadi yang di atasnya masih tetap sama. Ini masih tetap sama, tidak mengalami perubahan. Yang di bagian ini masih tetap sama. 1129. Kemudian yang bawah, ini di bawah, ini juga masih tetap sama, tidak mengalami perubahan dengan yang ini. Tidak mengalami perubahan. 03 min 11 min 27 masih tetap sama.
Yang berubah hanyalah yang ini. Jadi yang berubah hanyalah bagian yang ini. Ini yang akan berubah dikali dengan setengah. Nah, ketika dikalikan dengan setengah, 0 dikali dengan setengah, ya hasilnya adalah ini, 0. Kemudian 2 dikali dengan setengah, hasilnya 1. Min 7 dikali dengan setengah, hasilnya ini, min 7 per 2. Kemudian min 17 dikali dengan setengah, hasilnya min 17 per 2. Ini merupakan bagian yang mengalami perubahan. Lalu di bagian selanjutnya yang harus dilakukan adalah merubah ini. 3 harus berubah menjadi ini, 0. Bagaimana cara melakukan perubahannya? Formulanya yang harus dilakukan dikalikan dengan negatif 3. Yang di bagian atas tidak mengalami perubahan, ya. Ini masih tetap yang sama, tidak mengalami perubahan, 11, 11, 29. Kemudian yang ini juga masih tetap tidak mengalami perubahan, 0, 1, min 7, 17 per 2, sama dengan yang ini. Jadi yang berubah itu adalah bagian yang bawah. Nah, ini ada bagian yang mengalami perubahan. Lalu bagaimana cara merubahnya? 2, 3. Di bagian ini, min 3 dikali dengan 0. Min 3 dikali 0, 0. 0 ditambah 0, ya 0. Kemudian min 3 dikali dengan 1. Min 3 dikali dengan 1, negatif 3. Negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. Kemudian min 3 dikali dengan min 7 per 2. Hasilnya 21 per 2 ditambah 11. Hasilnya ini min 1 per 2. Lalu yang ini dikali min 3 dikali negatif 17 per 2. Hasilnya adalah min 3 per 2. Lalu ditambah dengan ini tadi. Min 17 per 2 dikali dengan min 3 ditambah dengan min 27. Hasilnya adalah min 3 per 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk lagi ke slide yang selanjutnya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, masuk lagi ke slide berikutnya. Untuk suaranya bisa masih jelas ya terdengarnya untuk suaranya. Jelas, Pak. Oke, jadi poin yang dilakukan adalah merubah nilai 3 menjadi 0, jadi 0. Lalu yang berikutnya B3. B itu adalah baris ya, baris 3 ya, baris 3 berarti kalau baris ketiganya itu ini adalah baris ya, baris ketiga dikali min 2. Lalu seperti apa hasilnya kalau dituliskan nilainya? Nah, ini adalah hasilnya. Ini 0, ini dikali dengan min 2, nilainya adalah positif 1, kemudian positif 3. Jadi kalau dituliskan ini ada positif 1 plus 1 di positif 3 setelah dikalikan negatif 2. Untuk nilai yang ini tidak mengalami perubahan, 1129, 01 min 7 per 2, min 17 per 2. Lalu hasil operasi eliminasi Gauss matrik dengan ekstensi 3 dikali 4 tersebut diperoleh nilai
nilai apa? Nilai X3-nya itu sama dengan 3 dari baris kedua matriks hasil eliminasi Gauss diperoleh X2-nya ini min 7/2, kemudian yang ini adalah min 17 X ya. Jadi kalau dituliskan X2 min 7/2 X sama dengan min 17/2. Jadi kalau yang ini ada dibatasin ya, warna merah ini menjelaskan persamaan dari baris kedua ya. Ini adalah baris kedua. Berarti kalau baris kedua tuh yang ini adalah baris keduanya. Matriks hasil eliminasi Gauss diperoleh X2-nya. Nah, ini adalah nilainya. Ini X2-nya. X2 berarti di sini ini X2. Ini adalah X2, kemudian yang ini adalah X3. Ini makanya ditulisnya ini X3 ya. X3. Kemudian yang ini min 17/2 ini adalah hasil dari ini. Lalu apa yang dilanjut tahap selanjutnya adalah mencari berapa nilai tersebut. Jadi tinggal dipindah posisi, Jadi X2 ya ini pindah posisi, min 17/2 ini tetap sama seperti ini. Lalu yang ini karena ini adalah negatif, maka dia pindah menjadi bernilai positif. Positif 7/2X. Kemudian berikutnya untuk nilai tersebut X2 sama dengan min 17/2 plus 7/2 X, karena X3 ini itu sudah diketahui, nilainya 3, ini adalah 3, dari mana angka 3? 3-nya itu didapat dari sini, nah, ini adalah nilai 3-nya. 3, maka dituliskan 17/2 ditambah 7/2 ya, 7/2 dan ini nilainya adalah 3. Jadi itu adalah nilai 3-nya. Lalu bisa dihitung berapa nilai X2 tersebut. Ya, nilai X2-nya adalah 2. Jadi kalau diteruskan, tinggal diinstruksikan, maka nilai untuk X1, nilainya 1, ini ada kalau dituliskan, ini adalah nilai X1, kemudian ini adalah nilai X2, dan ini adalah nilai X3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba sedikit mendemonstrasikan dari software ya, software MATLAB-nya. Jadi yang tadi dilakukan itu adalah cara melakukan penghitungan atau algoritma ya, langkah-langkah yang dikerjakan ketika menyelesaikan penghitungan menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi metode eliminasi Gauss ini cukup bisa dipergunakan nanti untuk menyelesaikan persamaan bagian ini. Kemudian di bagian selanjutnya itu untuk tampilan di layarnya sudah masuk ya, sudah keluar. Untuk tampilan di layarnya sudah berubah tampilannya.
Sudah, Pak. Sudah berubah. Oke, jadi saya akan menceritakan menjelaskan sedikit secara sekilas tentang tadi teori MATLAB ya, menggunakan MATLAB. Kalau yang tadi menggunakan algoritma hitungan manualnya, karena yang perlu diketahui itu software atau alat apapun ya, software itu merupakan tools atau alat. Software tidak bisa menentukan benar atau salah, bagus atau baik. Yang bisa mengetahui ya user sendiri atau dari yang menggunakan software tersebut. Kenapa hal itu perlu diketahui? Karena berapapun angka, berapapun bilangan yang dimasukkan di dalam software, di dalam tools berupa misalkan MATLAB, maka software tersebut akan melakukan kalkulasi atau perhitungan. Lalu yang jadi pertanyaan di bagian akhir, apakah hasil hitungannya sesuai atau tidak? Ya, lalu kembali lagi ke bagian ini, di teori ini, program MATLAB Gauss Elimination dan Gauss-Jordan ini tampilan warna biru ini merupakan warna solve ya, atau bagian penghitungan. Ini nanti caranya seperti ini, skripnya singkat ya, skrip dari program MATLAB untuk Gauss Elimination itu ada 2 halaman. Yang pertama di bagian ini dicontohkan, ini ada persamaan ya. Nah, untuk bagian ini karena ini sudah code-nya itu sudah dimodif ya, sudah dimodifikasi. Nanti ini disesuaikan saja 3. Kalau di sini dituliskan 4 ya. Di bagian sini ada 3, tapi di sini dituliskan 4. Ini karena program ini sudah dimodifikasi. Tapi pada prinsipnya ketika ini dituliskan, misalkan di sini dituliskan 3, maka di atasnya dituliskan 3, ini dituliskan 4, lalu ini dituliskan negatif 2, ini negatif 2, dan ini 2. Kemudian 4, 9, 3, 5, ini 8, min 2, 3, 7, 6, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari MATLAB tersebut untuk code-nya. Lalu saya akan masuk lagi ke slide. Untuk tampilan di slide-nya sudah mengalami perubahan ya. Untuk slide-nya sudah terlihat tampilannya, sudah berubah. Masuk ke tampilan PowerPoint ya, dan script MATLAB. Ya, suaranya bisa masuk, jelas, terdengar? Jelas, Pak. Jelas terdengar. Oke, untuk tampilannya sudah masuk ya. Nah, jadi di bagian ini misalkan dimodifikasi ya dari bagian tersebut. Ini X1 plus X2 plus 2X3. Jadi kalau ini dirubah, misalkan ini dirubah ya. Oke, ini dirubah, lalu dituliskan di sini 1X1, atau ditulis jangan 1 ya, X1 ditambah dengan X2 ditambah 2X3 sama dengan 9, lalu dituliskan lagi persen 2 ya, 2X1 ditambah 4X2 min 3X3 sama dengan 1, kemudian 3X1 ditambah 6X2
min berapa ini? 5x3 sama dengan 0 atau 0. Nah, karena itu dirubah, maka yang di bawahnya juga harus dirubah. Berarti ini 1, ini 1, 1, ini 2, berubah menjadi sama dengan 9. Lalu ini berubah menjadi 2, dan ini berubah menjadi 4, yang ini berubah menjadi negatif 3, yang ini berubah menjadi 1, ini 3, kemudian 6, min 5, lalu masuk menjadi 0, kosong ya. Setelah itu dilakukan, maka masuk atau memilih ke run section. Ini diklik, code-nya sama seperti yang tadi yang ditampilkan di PDF. Di run section, seperti apa hasilnya. Lalu masuk ke MATLAB. Untuk tampilannya di layarnya sudah berubah. Di layarnya sudah berubah, tampilannya masuk ke rekaman window MATLAB ya. Sudah berubah ya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini merupakan hasilnya tadi 1, 2, 3. Jadi kalau ini dituliskan di bagian ini untuk nilainya, maka didapatlah nilai, ini adalah nilai X1 ya tadi ya, ini adalah X1, kemudian ini adalah X2, dan ini adalah nilai X3. Ya, jadi seperti itu untuk melakukan penghitungan atau menyelesaikan hitungan dengan menggunakan metode eliminasi ya, eliminasi Gauss atau elimination. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi di tools software MATLAB itu nanti bisa dilakukan untuk menghitung teori mengenai menggunakan tadi ya, Gauss elimination, elimination Gauss, lalu ini adalah hasilnya 1, 2, 3, kemudian nilai-nilai tersebut, nilai X1, nilai X2, dan nilai X3. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk melakukan penghitungan dengan metode eliminasi Gauss, nanti bisa dieksplor ya, lebih banyak lagi teorinya, atau contoh-contoh soalnya itu ada di buku e-book yang tadi, eliminasi Gauss, untuk melakukan penghitungan. Kemudian di bagian saya akan coba masuk sebentar ke slide berikutnya. Di bagian ini masih sama ya seperti tadi, nanti teorinya menggunakan eliminasi Gauss. Jadi ada
ini adalah soalnya lalu ditransformasikan atau dimasukkan ke dalam bentuk matrik. Tampilannya seperti ini, 112, min 1, min 2, 3, 3, min 7, 4, dan nilai yang diketahui adalah 810, 810. Lalu sama halnya yang tadi, prinsip dari eliminasi Gauss, karena sesuai dengan namanya, elimination atau menghilangkan bagian nilai tertentu diganti menjadi nilai 0. Jadi yang dihilangkan itu adalah dirubah nilai ini ya, ini diganti dengan nilainya 0. Yang tidak mengalami perubahan adalah nilai bagian atas 1128 tidak mengalami perubahan. Caranya ya sama seperti tadi, ini B21 dikali dengan 1. Jadi 1 dikali 1, 1. 1 ditambah min 1, 0. Kemudian di bagian ini 1 dikali 1, 1. 1 ditambah min 2, negatif 1. Kemudian 2 dikali dengan 2 ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Berapa ini? B21. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1 min 1. Terus 1 dikali 1. Ya, ini hasilnya 5 ya. 2 dikali 2 coba ini. Ya, jadi hasilnya seperti itu. Nah, untuk di bagian selanjutnya juga nih dihilangkan nilainya, berubah menjadi 0 ya. Dan seterusnya. Lalu di bagian berikutnya ini terus dilanjutkan, maka nanti di bagian akhirnya itu didapatkan hasil operasi eliminasi Gauss matrik 3 kali 4 ya. Tersebut diperoleh X3 baris terakhir matrik bernilai 2 dan dituliskan nilainya adalah, kalau dilanjutkan, 3, 1, 2 ya. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Jadi kalau misalkan dihitung lagi dengan menggunakan MATLAB, misalkan ini masuk lagi ke toolsnya di bagian ini. Oke, untuk share screen, oke, di share screen. Lalu, oke, untuk tampilannya sudah berubah ya di layarnya. Nah, di bagian ini dimodifikasi lagi nilainya. X1 ditambah X2, 2X3 ini sama dengan 8. Kemudian min 1, ini min 1 nggak bisa. Min 2, X2 plus 3X3 sama dengan 1. 3X1 min 7 ya, negatif 7. Kemudian ini positif 4, ini berubah menjadi 10. Lalu di bagian bawahnya dirubah karena nilai ini memberikan hasil perhitungan yang berbeda ya kalau itu tidak dirubah untuk nilai koefisien dari elemen matrik tersebut. 1, 1, 2 ini berubah menjadi 8. Kemudian ini negatif 1, negatif 2, 3 ini berubah jadi 1, kemudian 3, min 7,
berubah jadi 4, lalu ini berubah menjadi 10. Lalu dilakukan run section. Maka hasilnya adalah 3, 2, 1. Hal ini sama dengan nilai yang tadi, nilai hasil bagian akhir dari teori manual atau algoritma dari matrik ya 3, 1, 2 ya. Di sini ada nilai 3, 1, 2. Kemudian kalau ini masuk ke bagian yang tadi, maka ini adalah hasilnya 3, 1, 2. Kalau diartikan untuk matriks yang ini adalah X1, kemudian ini adalah X2, dan ini adalah nilai X3. Ya, oke. Jadi seperti itu teori dari eliminasi Gauss. Prinsip dari teori eliminasi Gauss ya, lihat kembali di bagian pertama adalah melakukan eliminasi. Eliminasi itu artinya melakukan perubahan ya. Di bagian ini mengubah nilai tersebut, membuat 0. Jadi menggunakan operasi baris elemen. Jadi operasi baris elementer dirubah atau dibuat menjadi 0. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan untuk diskusi matriks eliminasi ya, eliminasi matriks Gauss menggunakan cara eliminasi. Nanti untuk teori-teorinya lebih detailnya atau lebih banyak itu buka kembali di Edmodo dengan membuka di Edmodo atau di download ya dari buku tadi. Lalu untuk absensi perkuliahan jangan lupa menuliskan absen di kelas di Edmodo dengan menuliskan nama dalam kurung, name, nomor induk mahasiswa NIM-nya untuk melakukan absensi. Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup dan bisa mudah ya dipahami. Nanti bisa dilihat kembali tayangan ulang di live streaming di virtual Zoom di YouTube untuk mata kuliah metode dan analisa algoritma. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.